kasih paham sama cewek Batam. Iya, aku waktu kenal dia tuh dia baru 2 tahun di Batam. Sepuh. Nggak sepuh sih, lebih ke gimana ya, aku ini kan orangnya sebenarnya gini, suamiku tuh Taurus, aku Scorpio, jadi Taurus ini kan orangnya paling nggak bisa dibilangin, kayak ya udah omongan dia itu ya itu gitu loh, kalau nggak terima ya udah terserah. Tapi kalau misalnya ada saatnya dia salah, dia masih ngekeh, nanti ujung-ujungnya dia nyadar juga. Cuman ya itu sih, selebihnya aku tahu ya sih Taurus gitu ya. Jadi waktu pas aku pacaran sama dia itu, yang dia bilang enggak ya enggak, yang dia bilang iya ya iya gitu. Bahkan sampai nikah juga sih. Cuman lebih ke aku kasih tahu, ini kayak gini loh, ini kayak gini. Beda ya, beda dengan kehidupan dia yang beda kota, beda ajaran dong ya. Kalau aku sih gitu sih mikirnya. Kalau di Batam kan, kayak kalian lihat lah kehidupan Batam ini ya. Udahlah di mana-mana banyak klub, banyak ya pokoknya yang liar-liar itu banyak di Batam. Jadi makanya harus beradaptasi. Nah, jadi biar dia nggak kaget gitu loh kalau ketemu temen yang seperti ini, ketemu temen yang seperti ini gitu loh. Pose loh pakai tangan. Kak zodiak banget ya. Sebenarnya enggak sih, aku tuh nggak yang zodiak banget, cuman rata-rata kan zodiak relate. Ya kan, aku gak percaya sih, kadang ada benernya kadang enggak gitu. Apalagi nih yang mau ditanya? Berarti udah suhu dong? Enggak sih, kayak pasti kalau orang yang udah tinggal di Batam ya, memang lahir di Batam. Aku lahir di Batam, jadi dari kecil aku memang udah di Batam. Jadi maksudnya tuh bukan lebih ke suhu, tapi makin lama aku ngerasa Batam ini jadi tempat hiburan, bukan apa lagi ya. Mereka kayak Batam ini lama-lama jadi kota hiburan gitu, banyak klub, banyak food court, banyak, pokoknya kalau malam malah makin rame gitu loh. Maksud aku gitu, jadi lebih beradaptasi aja sih. Apalagi suamiku ini kan dari kampung, bukan dari Jakarta atau dari Bandung atau dari mana, yang mungkin kehidupannya 11-12 atau hampir-hampir mirip dengan Batam gitu loh. Jadi makanya aku suruh dia beradaptasi, lebih mengenal lagi. Karena kalau aku mohon maaf nih ya, tapi ini opini aku, kebanyakan orang-orang kampung yang datang ke Batam itu kayak merantau atau gimana, pasti lebih cepat rusaknya, lebih cepat. Kalau misalnya dihasut orang itu gampang gitu loh, maksudnya gitu. Nggak tahu ya, itu mungkin opini aku, cuman rata-rata temenku tuh kayak gitu semua. Dan temen aku biasa aja sih kalau misalnya aku bilangin orang kampung, karena memang kayak gitu. Karena memang dipikirnya tuh kayak di kampung tuh nggak kayak gini loh Al gitu, maksudnya gitu. Warga aku banyak merantau ke Batam kak. Emang kamu warga mana? Ya kan aku emang ingin menghibur kalian semua dengan cerita-cerita aku yang gak jelas ini. Ya itu, makanya benar. Ya karena itu jadinya, ya karena itu sesuatu hal yang baru dan menarik, kemudian jadi culture shock. Ya benar, makanya itu kita harus ada orang yang membimbing kita gitu loh. Nah apalagi suamiku ini anak tunggal, jadi dia baru ketemu gede lagi sama mamanya. Jadi kan dia kan agak introvert juga ya. Terus waktu pas sama teman-teman kuliahnya itu jadi kayak nggak yang begitu dekat. Ketemulah aku orangnya tuh suka ngomong. Terus tuh aku orangnya
yang paling aktif. Jadi makanya aku ngajarin dia, ini tuh kayak gini loh, Batam tuh kayak gini loh, aku kasih tau dia gitu. Cuman awal-awalnya sih dia kayak, aku pikir aku bodoh kayak gitu mungkin ya, aku pikir aku nggak tahu gitu. Cuman ya makin kesini dia tuh makin ngerti gitu loh. Beda ya kehidupan di sini sama yang di luar sana gitu. Kuliah di Batam gimana kak, recommended nggak? Aku nggak kuliah jadi aku nggak tahu. Nggak tahu aku kalau kuliah di Batam ya. Mungkin bagus sih. Aku pengen dibimbing kak. Kelahiran tahun berapa? 2001. Masih model kak? Enggak, aku model tuh waktu dari SMP aja sampai SMA baru udah selesai. Ini lagi lucunya, aku cerita lah ya. Jadi pas aku jadi model itu kayak, ya of course memang aku salah ya, karena waktu SMP aku modelnya udah terlalu vulgar. Karena juga aku bukan, gimana ya, waktu itu kan lagi jarang kan orang yang kayak model foto gitu, biasanya kebanyakan fashion show. Jadi aku ngambil job foto itu ada yang nawarin memang dari orang Cinanya, orang Chinese, yang orang China Singapura memang nawarin ke aku job foto model tapi pakai baju tidurnya yang brand mereka gitu loh. Jadi makanya tuh kayak sedikit vulgar karena ada lingerie-nya juga. Tapi lingerie-nya masih batas normal sih, masih normal banget malah. Kayak kalau lingerie tahun dulu tuh kan nggak yang seksi sekarang gitu, masih tertutup lah ibaratnya gitu, masih ada setelannya juga, atas bawahnya masih ada gitu loh. Jadi waktu itu aku iseng kan, ya namanya anak-anak SMP, ih cantik banget ya aku di sini, jadi aku posting lah itu, terus dicepuin sama temen-temenku. Jadi makanya aku waktu itu sempet dari kelas 8 itu sampai kelas 9, dari kelas 2 SMP sampai kelas 3 SMP tuh aku sering dibahas terus permasalahan foto aku itu. Padahal waktu itu dari semenjak aku dicepuin itu aku berhenti dulu, dan berhenti itu pun aku kayak udah ditanya-tanyain terus sama orang Singapurnya gitu loh, seperti itu. Dan kalian tahu yang cepuin aku sekarang malah Hamidun. Pas aku keluar malah udah hamil duluan. Makanya gini ya, kayak kenapa sih orang tuh ngurusin hidup orang, sedangkan hidup dia aja kalau sekalinya nakal nggak bener gitu loh. Makanya aku tuh kayak heran gitu, kenapa ya orang ini ngurus-ngurus hidup aku gitu loh. Sampailah ke SMA aku juga diurusin lagi gitu loh. Kan aku kan waktu pas kelas 3 SMP tuh aku masih lah mau terima foto-foto model itu, karena bayarannya lumayan besar dan itu tuh profesional banget loh mereka. Aku tuh nggak sendiri, itu aku ada yang natain rambut aku, ada hairdo-nya, ada make up, ada makeupin yang makeupin aku, ada kakakku juga yang nemenin aku. Jadi bukan yang sembarang gitu loh, maksudnya kayak bukan yang anak-anak urbex. Aku pernah juga sih ikut-ikut kayak gitu, karena itu ada di komunitas Batam kayak urbex atau misalnya foto-foto hunting gitu. Aku pernah ngikut gitu, cuman itu nggak ada duitnya, kayak cuman ngumpul foto-foto hunting ya udah gitu. Kayak fotografer ngumpul terus fotoin model-modelnya, ya udah selesai gitu loh, kayak nggak ada duitnya. Cuman yang aku kerja sama orang Singapura ini kan memang ada duitnya, memang memang kerja gitu loh. Dan juga kalian tahu kan kalau misalnya dolar Singapura kalau dirupiahin berapa. Jadi tuh makanya kayak pas aku memulai itu lagi tuh kayak dicepuin lagi. Mungkin kayak aku juga nakal sih waktu itu, aku suka ngeposting juga. Maksudnya tuh kayak ada orang yang udah aku percayai loh ini, tapi kenapa sih dicepuin lagi. Jadi ya udah dari situ aku mulai kayak ngelawan aja, kayak gini, kayak selagi aku nggak pakai baju seragam sekolah, nggak aku main-mainin baju seragam sekolah, ya kenapa heboh gitu loh. Aku kan sekolah juga aku ada bakatnya, jujur aku di dalam sekolah aku ambil eskul nari. Nah nari itu udah kemana-mana loh, aku udah sampai ikut yang kecamatan,
kabupaten, itu udah sampai kemana-mana aku nari tradisional, jadi kayak nggak dianggap gitu loh. Makanya kayak aku tuh mikir kayak segitunya kali cuman karena ini, itu pun tersebar cuman karena ada orang yang cepuin gitu loh. Kayak ya memang aku di sekolah, pas di kelas aku nggak pinter-pinter banget, aku nggak juara, cuman kan aku ada prestasi gitu loh. Kayak makanya aku tuh kayak waktu pas SMA aku udah mulai melawan gitulah sama guru BK-nya gitu. Jadi makin lama agak redup, ya udah lulus udah selesai gitu. Kayak jadi waktu pas makin lama itu kan aku ujian tuh agak stres juga ya gitu. Di permasalahannya itu terus gak selesai, tau gak sih? Aku tuh buat kesalahan satu kayak bertahun-tahun sampai aku tamat dimasalahin terus gitu sama sekolah. Jadi ya udahlah, aku nggak usah model lagi aja. Jadi pas lulus aku memang udah nggak model. Nggak capek ngomong mulu ya kan, aku pengen cerita. Tolong angkat aku jadi muridmu guru. Umur berapa nikahnya? Aku umur, pokoknya tahun kemarin banget. Ini udah setahun. Juni tanggal 10 kemarin 1 tahun. Lanjut ceritanya, kalian mau nanya apa lagi? Itu doang ceritanya pas aku jadi model. Udah punya anak belum? Malah aku termasuk lama sih dapat anaknya, nggak tahu ya kenapa. Cantik Kak, terima kasih, kamu juga. Ini yang ini ya, yang apa tuh namanya, yang screenshot foto aku terus jadiin wallpaper terus dibilang mirip-mirip gitu. Dikira aku bodoh, aku pernah nonton loh yang FYP-nya. Bukan hunting-hunting gak jelas lah intinya kan. Iya. Jadi tuh aku dulu pernah ikut salah satu kayak event gitu. Kayak eventnya ada yang event motor, ada yang event yang memang hunting gitu. Tapi semua PG-PG di Batam ini ngumpulnya di sana sambil perkenalan juga, sambil saling kenal. Ya itu nggak ada duitnya gitu. Jadi kayak ya seperti itulah. Belum dikasih rezeki sama Tuhannya, mungkin masih perlu kerja keras lagi. Ya gitulah ya, mungkin kayak memangnya mungkin memang banyak yang gak suka sama aku aja. Aku mikirnya sih gitu. Ya apalagi aku dulu waktu pas SMP pernah dilabrak juga sama kakak kelas. SMA juga pernah, kayak biar ya sampah tau nggak, kayak gitu tuh. Kayak kenapa sih memangnya? Seharusnya bersyukur dong ada salah satu cewek cantik di sekolah kalian. Kenapa kalian seperti itu? Aku cuman kayak ya udahlah, nggak usah diambil pusing gitu ya. Kita lihat aja nanti siapa yang bener siapa yang nggak bener gitu. Kak umur berapa? Umur 22, mau masuk 23. Iya, dia karena rame hari ini ngajarnya, jadi dia balik jam, sebenarnya udah pulang sih 7.30 dia pulang, tapi 7.30 tuh selesai perjalanannya lagi. Asli dong bro. Tapi ini lagi rusak. Ya seperti itulah ya, lebih jelasnya. Malah aku sebenarnya, kalau aku tuh malah pilih-pilih kalau temen. Bukan pilih-pilih yang gimana ya sih, maksud tuh aku pengen temen aku tuh cantik juga gitu loh. Jadi kayak
tahu ya, maaf ya, mohon maaf, tapi memang aku kalau punya teman, aku pengen teman aku cantik juga, aku nggak mau temanku jelek. Ada berapa kak tatonya? Ada 3. Ada 3 guys. Iya, aku males loh spill tato udah 2 kali. Udah berapa kali aku spill tatonya. Ini. Suami kerja di mana? Di TM. Iya loh, spill tato terus lah. Kalian lah spill apa kayak yang bisa kalian spill. Suami tato juga, wih banyak tato dia, jangan ditanya lagi. Itulah makanya ya, kayak waktu pas aku awal jumpa dia tuh dia anak yang baik-baik banget, baik banget. Jadi waktu pas kayak udah aku ajarin nih, maksudnya nggak ada aku ajarin ya, yang duluan tato tuh dia, aku setelah dia. Jadi udah aku kasih tahu nih kayak gini, terus dia yang makin sok bad boy gitu ya, gitu kan. Apalagi ruang lingkupnya itu orang Batam, jadi dia pengen betato, langsung betatonya yang gede, yang Maori itu. Tahu nggak sih tato Maori? Dari sini sampai sini tatonya. Nah itu posisinya, itulah posisinya kejadiannya, aku kena ini, kepala ini, di belakang ini. Mamanya telepon aku, ya Alia tahu nggak ya si Bintang tatoan sekarang ya, katanya gitu. Kan Bintang kasih tahu aku duluan, nggak mungkin ya kasih tahu mamanya duluan. Jadi aku yang pura-pura nggak tahu. Hah, iya ya ma, aku kan udah panggil mama duluan. Iya ya ma, kok bisa ma? Iyalah mama udah nggak tahu lagi ya, kayak mana nanti mau jumpa bapak ayah. Aku sosok yang kaget aja, padahal aku tahu anaknya betato. Gitu posisinya. Dan makin lama makin banyak di sini, yang Maori, terus ular di sini, terus di sini banyak deh. Gitu deh. Kak cek kodam, gak ada kodamku. Habis berapa duit dia tato sebanyak itu? Wih banyak. Kalau misalnya yang Maori kan apalagi besar itu berapa nih ya kemarin ya? Mau 3 juta karena dia sama temennya juga, dia dapat infonya dari temennya, dari teman ke teman, orang yang natoin. Jadi lumayan murah. Biasa kan mahal ya, bisa sampai 5 jutaan kalau udah yang sebesar itu, dari dada ke lengan. Tapi segini aja. Nggak sakit, ini paling sakit karena waktu itu pas Mabora jadi berlawanan darah sama tintanya. Cowok berkarisma dilihat dari mana kak? Dari nggak banyak omong sih. Aku lebih suka cowok nggak banyak omong. Kayak maksudnya tuh nggak banyak omong, jangan introvert juga ya. Kayak maksudnya tuh yang ngomongnya tuh seadanya aja. Aku nggak suka cowok yang word affirmation kayak love language yang banyak omong, kayak kamu tuh nggak suka aku. Jadi kayak yang ngomongnya itu yang seadanya aja, yang penting-pentingnya aja, tapi mau ngomong sama kita. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya dapet cewek yang banyak omong, dia
kayak mendengarkan, si paling yang mendengarkan gitulah pokoknya gitu. Tutorial dikit Kak agar cewek suka sama cowok. Tergantung sih kamu yang disukai dia apa enggak. Rata-rata sih kalau kalau cewek bakal suka sama cowok yang dia suka. Kalau kamu bukan yang dia suka, ya kamu mau seusaha apapun, kamu tidak akan bisa mendapatkan hatinya. Seperti itu. Berdiri Kak, males. Aku lagi duduk di atas kasur. Duit termasuk nggak Kak? Aku nih bukan gimana ya. Ini nih sebenarnya sih, ini sih aku dan teman-temanku gitu. Kalau orang lain sih nggak tahu ya, beda-beda. Jadi kalau misalnya soal duit itu sebenarnya ya sama aja. Intinya tuh kamu yang disukain dia apa enggak. Kalau misalnya kamu effortnya dengan memakai uang, malah itu jadi jelek gitu loh. Kan kamu pasti tahu dong kalau misalnya kamu deketin cewek, ini ceweknya tuh responnya gimana. Kalau misalnya dia oke responnya dan dia juga ada time nyariin kamu, berarti kamu orang yang dia suka. Bukan kamu terus yang nyariin dia ya, tapi ada time dimana dia ada nanyain kamu, meskipun tuh hal kecil dan masih cuek, ya berarti kamu yang orang dia suka juga gitu loh. Kalau udah pakai duit, semua cewek itu bisa semua cewek pasti bisa, apa sih namanya, kayak inilah, duitnya itu jadi kayak gimana ya cara ngomongnya, aduh aku lupa lagi, jadi matre dia jadinya. Kayak kamu kasih dia duit terus, jadi dimanfaatin. Nah, jadi kamu kayak dimanfaatin gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak dia mikir, oh cowok ini ngejar-ngejar aku terus sampai dia udah effort ngasih duit, ya udah aku manfaatin aja lah, makin menjadi-jadi dia nanti gitu. Jangan ya, kesian kamu nanti habis duitnya. Hubungan lebih mudah kalau cewek suka duluan, setuju nggak Kak? Sebenarnya sih iya ya, tapi suka bukan berarti langsung jatuh cinta ya, jangan. Karena kan kalau udah jatuh cinta tuh paling dalam ya. Karena kalau kita udah jatuh cinta, apalagi cewek ya, cewek tuh kalau jatuh cinta tuh kebanyakan lebih bodoh daripada laki-laki, benar apa enggak? Nah, jadi kalau misalnya ya suka ya, mending ceweknya duluan sih. Karena kalau misalnya cowoknya duluan sih juga oke sih, cuman jangan langsung jatuh cinta aja. Mending kita suka duluan, tapi yang duluan jatuh cinta cowoknya. Karena kalau cewek jatuh cinta tuh gampang. Seperti itu. Sedalam apa tuh? Ya dalam lah kalau mencintai orang. Kalau misalnya, apalagi kalau misalnya memang kamu orangnya, misalnya memang dia nih orangnya gitu loh, yang udah kasih aku ini, yang udah memberikan aku hal ini atau itu apa segala macem gitu. Zodiaknya apa Kak? Scorpio. Rumusnya susah bener, yang sat-sat aja. Maksudnya cewek suka duluan lalu jatuh cinta cowok dulu gitu. Iya dong. Kalau misalnya kita suka ya, kita tuh gini ya, kalau suka kan mata ke mata, kayak maksud tuh kayak, oh mak dia ganteng, itu berarti kita suka dong sama dia gitu. Boleh lah nih cowok ini gitu loh. Kan belum tentu berarti kita langsung cinta gitu. Mending kalau misalnya memang kita mau dekat sama orang nih, memang dia orangnya, ya udah saling suka, mending jangan kasih cinta kita dulu ke dia, biar dia yang kasih cintanya dia ke kita. Karena kita kalau jatuh cinta itu gampang. Dia melakukan hal kecil aja, atau misalnya dia effort ataupun apa gitu, pasti kita udah kayak kesemsem gitu, kayak kita udah kayak kagum gitu sama dia. Kak aku lapar, makan sayang. Kelahiran tahun berapa? 2001. Iya, sambil makan aja dengerin cerita aku ya. Ini kayak podcast tapi kaliannya ngetik bukan ngomong. Tapi
Tapi kita sukanya sama orang yang gak suka balik sama kita, gimana? Susah sih sebenarnya. Susah, karena bukan kamu orangnya. Tapi yang namanya orang pasti bisa luluh. Cuman ya itu mungkin butuh waktu lama. Baru setahun nikah. Tapi pacaran udah 2 tahun lebih. Terima kasih. Sering begadang ya kak? Enggak sih, aku malah sekarang tidurnya cepat terus. Tapi memang mungkin mata aku hitam kali ya. Kak kasih solusi LDR dong, aku di Tangerang. Dia di rumah suaminya. Hah? Maksudnya apa? Dia bermain gitu dengan kamu. Gak ada solusinya itu. Gak boleh mendukung orang yang seperti itu. Apalagi aku udah punya keluarga. Ya meskipun baru berdua aja ya, belum punya anak. Tapi mendukung yang seperti itu bisa menjadi ancaman juga bagi keluargaku. Nah, gitu ya. Aku nggak mau kasih kayak gitu. Gemoy iya. Aurat kak, ya udah kamu kan hijabers, gak usah masuk ke live aku. View dari Singapura, gak nampak di sini view Singapura kalau Batam Center. Gak bisa aku cek kodem kamu. Agak malam aja kali jam rame. Aku nggak nyari rame, aku nyari yang komen biar aku bisa ngomong. Orang Batam. Kak marah ya kalau diingetin tentang aurat. Aku sering diingetin tentang aurat. Selagi aku beribadah ya kamu nggak perlu tahu kan. Kalau misalnya kamu mau cari yang berjilbab ya udah, kamu keluar aja dari liveku. Maaf kalau misalnya aku nggak bisa berjilbab sekarang. Sama dengan punya aku. Apanya? Info tempat jual beli HP terpercaya di Batam. Jangan, di Batam nggak ada yang terpercaya selain di iBox. Karena nanti email kalian bakal kehack, nggak ada sinyal, cuma bisa pakai smartphone. Apaan itu? Nanti nggak bisa dibawa ke luar negeri HP-nya, nggak bisa dibawa ke Singapura, nggak bisa. Apalagi sekarang orang Batam pada ke Thailand kan, nggak bisa ke Thailand. Aku lagi nggak gym.